Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tata bahasa Arab, kalimat fi'il itu memerlukan fa'il dan tentu membutuhkan maf'ul. Seperti mubtada memerlukan khobar, karena khobar disandarkan kepada mubtada. Terkib idhofah atau terkib idhofi memerlukan mudhof dan mudhof ilaih. Seperti na'at juga memerlukan man'ut, tentu dengan beberapa syarat. Begitu juga dengan sifat. Sifat itu memerlukan mausuf. Kemudian ada beberapa penyakit hati, seperti iri, seperti dengki atau hasud, sombong, riya, semua itu adalah sifat. Dan itu memerlukan mausuf. Kemudian apa yang menjadi mausuf atau target dari beberapa sifat tersebut? Yaitu al-qalbu, hati manusia. Maka seperti kata Al-Imam Al-Ghazali, kata Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, itu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, pada halaman yang ke-200, beliau mengatakan di dalam fasol fi ilajil hasadi, di dalam pengobatan ataupun cara mengobati hasud. Beliau mengatakan i'lam warwa sapa sirone annal hasada, setune hasud iku minal amrodi, setengah saking pira-pira penyakit al-azimati kang berat lil qalbi kadwe ati. Imam Ghazali mengatakan bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya hasud itu adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi hati. Kemudian wa maradul qalbi la yudawiya illa bima'junil ilmi wal amali. Dia mengatakan bahwa penyakit hati itu tidak bisa terobati, tidak bisa diobati kecuali menggunakan ilmu dan amal. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kita semua agar kita selalu belajar. Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, kita berusaha untuk mengamalkannya agar kita terselamatkan dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah penyakit hasud. Karena penyakit hasud itu penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian fa'amal ilaju al-ilmiyu. Kemudian cara pengobatan secara ilmu adalah fahuwa ayya'lama an hasadahu anna hasadahu yadurruhu. Dia harus mengetahui, seseorang itu harus mengetahui bahwa sesungguhnya hasadnya dia itu tidak akan pernah membawa madharat bagi orang yang dihasudi, tetapi itu sangat membawa madharat berbahaya bagi dirinya sendiri. Wa anna hasadahu yadurruhu, bahwa hasadnya itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Wala yadurru mahsudahu, bahkan hasadnya itu tidak akan pernah berpengaruh ataupun tidak akan membawa madharat bagi orang yang dihasudi, mahsud. Bahkan di situ balian fa'uhu, justru hasudnya itu akan membawa manfaat bagi orang yang dihasudi. Diibaratkan begini, ada orang yang melempar batu, atau kita dilempar batu oleh seseorang. Kita diibaratkan orang yang dihasudi sebagai mahsud. Orang yang dihasudi kemudian yang melempar kita itu adalah orang yang hasud. Maka orang yang dilempar tidak terasa, yang dilempar tidak tahu, yang melempar dia akan sakit hati sendiri. Itu contoh seperti ibarat ataupun contoh orang antara orang yang hasud dengan orang yang mahsud, orang yang dihasudi. Kemudian bagaimana hukum daripada hasud itu? Wa'lam wa annal hasada haramun. Hasud itu adalah haram, hukumnya haram. Wa huwa an tuhibba zawala ni'mati min ghairika. Tanda-tandanya adalah apa? Dia suka sekali kalau melihat hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi dia suka sekali kalau orang lain itu kehilangan kenikmatan.
Kemudian antuhibba nuzula musibatin bih. Bahkan dia sangat suka sekali kalau melihat orang lain itu terkena musibah. Jadi dia sangat bahagia, bangga, puas kalau melihat orang lain itu terkena musibah. Orang lain itu sengsara, orang lain itu susah. Jadi kebahagiaan dia itu kalau melihat orang lain sengsara. Itu jadi orang hasud. Ya. Dan dia sangat tidak ridho kalau melihat kenikmatan orang lain, kesuksesan orang lain. Maka penyakit hasud itu diibaratkan seperti kata Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Wa qala Zakaria, telah berkata Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, al-hasadu aduun. Sesungguhnya orang yang hasad itu adalah dia memusuhi linikmati maring nikmat ingsun. Orang yang hasad itu sesungguhnya dia memusuhi nikmat Allah, kata Allah. Dia memusuhi nikmatku, kata Allah. Mustahibun mutashitun liqadai, dan dia orang yang kecewa, orang yang tidak pernah ridho dengan qadha, dengan ketetapan-ketetapanku, kata Allah. Ghairu radin, maksudnya adalah ghairu radin, orang yang tidak ridho bikismati dengan bagian-bagian yang aku berikan. Bikismati allati qasamtu baina ibadi. Orang itu tidak pernah ridho dengan pembagian yang sudah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Itu kata Allah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kemudian wasababul hasad. Kemudian apa penyebab hasad itu? Muncul hasad itu sebenarnya pasti ada penyebabnya. Kenapa hati seorang itu bisa menjadi mausuf daripada sifat hasad? Ya. Wasababul hasadi, utawi sebab hasud, iku immal kibru ono kalane krono sombong. Jadi orang hasud itu karena dia sombong, merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain, pokoknya lebih di atas orang lain. Karena sifat kibir, sifat sombong itu bisa memunculkan sifat sombong itu sendiri sudah sifat-sifat yang sangat buruk. Justru akan melahirkan kembali sifat-sifat yang buruk lagi, yaitu sifat-sifat hasud. Lahirnya sifat hasud itu karena kesombongan. Wa immal adawatu, dan juga karena sifat permusuhan. Ya, sifat permusuhan timbulnya hasud itu berawal bisa timbul dari awal-awalnya adalah sifat permusuhan, tidak rukun. Wa imma hubsun nafsi, dan ini yang paling berbahaya. Wa imma hubsun nafsi, dan ono kalane mergo olone ati utawa bosoke ati. Atine bosok, busuk hati. Ini. Orang itu kan sudah busuk hati. Jangan pernah ditanya kenapa kau tidak menyukaiku. Ya. Karena orang hasud itu tidak butuh alasan. Pokoknya aku gak seneng. Pokoknya saya gak suka. Jadi dia nggak bisa menjelaskan alasannya apa. Pokoknya nggak suka. Jadi 1000 kebaikan, 1000 kebenaran yang kau tunjukkan pada orang yang hasud tidak akan pernah berpengaruh. Ya. Maka obatnya, satu-satunya obat seperti yang tadi dikatakan Imam Ghazali bahwa wa maradul qalbi la yudawiya illa bima'junil ilmi wal amal. Obatnya yaitu dengan cara dia berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Tanpa itu semua sulit untuk bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit hasud. Dan tentu ilmunya itu bukan hanya al-ilmu fis sudur, di dalam tulisan, di dalam kitab-kitab yang banyak, tapi al-ilmu fis sudur, ilmunya di dalam hati, di dalam dadanya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah melindungi kita, melindungi hati kita dari penyakit hasud. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.